setiap kita yang siap untuk dengar firman Tuhan, mari bersama-sama katakan amin. Haleluya. Ya, ya. Puji Tuhan, 4 orang hafal bahwa amin itu bukan duduk. Ya, ya, silakan duduk saudara. Ya, jadi perlu diingat bahwa amin itu bukan berarti duduk. Oke ya. Jadi diingat. Kalau pembicaranya belum mempersilahkan duduk, jangan duduk ya. Oke. Selamat Paskah. Kok gak semangat gitu. Selamat Paskah. Iya. Oke ya. Hari ini saya percaya sukacita besar bukan hanya dialami oleh kita yang ada di ruangan ini. Setuju ya? Tapi saya percaya di belahan tempat dimanapun hari ini setiap orang Kristen pasti mengalami sukacita yang begitu luar biasa. Bahwa kebangkitan Yesus memberikan harapan yang indah atas pengiringan kita. Nah, terlepas dari itu semua saudara, saya akan berbicara untuk kita ini sama-sama belajar memaknai arti kebangkitan Tuhan dalam diri kita. Saya percaya begini loh ya, tiap tahun hampir kita ini dengar khotbah tentang kebangkitan, betul? Hampir tiap tahun karena memang diperingati tiap tahun, saudara. Jadi ketika saya coba merenungkan dan saya mempersiapkan apa yang harus saya sampaikan, karena sudah terlalu sering mungkin berita tentang kebangkitan itu kita dengar, saudara, betul? Kalau Natal, berita Natal. Kalau kematian, kita akan dengar berita tentang kematian. Semuanya seringkali kita dengar. Tapi izinkan pagi hari ini, biarlah kalau toh kebenaran firman itu kita pernah dengar, tapi hari ini izinkan kebenaran Allah itu mencapai titik klimaks di dalam diri kita. Amin. Bahwa titik klimaks dari setiap kebenaran firman adalah perubahan. Katakan perubahan. Sebab dikatakan di dalam Yesaya pasal yang ke-55 ayat yang ke-11 dikatakan demikian saudara. Setiap firman yang keluar dari mulut Allah tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Ia akan mengerjakan sesuatu saudara. Ya, oke sudah. Ia akan mengerjakan sesuatu yang kusuruh saudara. Dan saya percaya begini loh, setiap kebenaran firman Tuhan yang kita dengar itu pasti punya maksud saudara. Amin. Nah, izinkan pagi hari ini berita tentang kebangkitan itu sungguh-sungguh memaknai perjalanan kekristenan kita. Nah, tapi sebelum saya berbicara saudara, saya akan memulai dengan sebuah cerita yang cukup mengharukan saya saudara. Ya, hari kemarin hari Sabtu Tuhan izinkan saya dengan istri datang ke kota Blitar saudara. Ya, karena salah satu dosen saya ketika saya studi di Tawangmangu meninggal. Nah, maka saya berangkat saudara. Nah, saya berangkat pagi, akhirnya agak terlambat sedikit. Jenazah dari Solo sudah datang, sudah firman Tuhan disampaikan, baru saya dan teman-teman dari angkatan saya datang. Ya. Yang saya ceritakan bukan masalah kematiannya, karena setiap orang pasti mengalami peristiwa itu. Tapi yang membuat saya terheran-heran itu begini Bapak Ibu. Ketika sudah firman Tuhan sudah dinyatakan semua, sudah selesai sebenarnya. Nah, peti jenazah ini tidak diturunkan sehingga nunggu lama sehingga beberapa orang akhirnya pulang termasuk pendeta yang melayani pulang juga karena nunggu agak lama. Terus saya ini tanya sama istrinya, Cik, loh kenapa nggak diturunkan? Nunggu apa? Nunggu papanya. Saya langsung dek saudara. Hah? Loh Pak Tio ini masih punya papa? Iya. Umurnya berapa? 92. Saya itu langsung gini, mak jelek saudara. Saya itu kaget, usianya 92 papanya. Pemikiran saya saudara, usia 92 itu sudah pakai tongkat lah ya, sudah jalannya sudah tertatih-tatih kata Krispatih gitu ya. Sudah di apa? Dituntun atau apa. Akhirnya memang nunggu lama dan ternyata memang mobilnya kan iring-iringan. Nah, ternyata kalah cepat dengan ambulans sehingga mobil yang ditumpangi papa dari almarhum ini tertinggal jauh. Akhirnya nunggu. Nah, waktu turun dari mobil, ya pikiran saya itu di papa saudara, 92. Ternyata enggak loh saudara. Jauh tempat parkir mobilnya itu jauh ke arah pemakaman. Itu jalan kaki.
Dan kalau saudara perhatikan jalannya itu enggak kenceng saudara. Membuat saya dengan teman-teman angkatan yang masih tersisa di situ, saya mikir gini, my goodness, hebat, 92 masih jalan kuat saudara. Saya mikir gini, Tuhan itu ajaib. Tapi maaf kata, setegar-tegarnya dia saudara bisa jalan cepat dari parkiran sampai ke tempat peristirahatan terakhir anaknya. Waktu dia tabur bunga untuk anaknya. Dan ketika prosesi diturunkan, karena sudah ada pendetanya sudah pulang, istrinya bilang, Nang, kamu ya yang menyelesaikan. Ya, saya mendapat kehormatan. Bagi saya itu kehormatan besar untuk boleh melayani mantan dosen saya, saudara, untuk melayani di acara pemakaman. Ketika papanya tabur bunga, saudara, untuk terakhir, saya percaya hatinya papanya itu hancur, enggak karuan, saudara. Betul? Secara normal gambarannya gini, yang seharusnya ada di peti itu siapa? Papanya, betul. Karena secara usia, dia jauh lebih tua daripada anaknya. Tapi ini enggak saudara, waktu dia menyaksikan peti jenazah itu ada di liang lahat, dan ketika dia tabur bunga, saya percaya sekokoh-kokohnya, kuat-kuatnya seorang ayah, manakala dia harus menabur bunga pada peti di mana anaknya ada di situ, itu saya percaya hatinya hancur, saudara. Saya bisa melihat sebuah kesedihan yang begitu mendalam. Kalau mungkin bisa ditawar, dia mungkin akan berkata gini, jangan kamu yang mati, kamu masih 60, perjalananmu masih cukup jauh, biar papa aja, kalau boleh memilih. Tapi itu kan bicara soal kedaulatan Tuhan, saudara. Tidak akan pernah bisa bangkit yang meninggal ini, saudara. Sehingga apa? Perasaan sedih, perasaan hancur itu dialami oleh sang ayah ini. Waktu saya menyaksikan itu, saya cukup terenyuh gitu. Aduh, saya sampai pikir gini, papanya harus tabur bunga di peti anaknya. Itu sesuatu yang sangat menyakitkan. Nah, apa yang ingin saya sampaikan lewat cerita ini? Mari kita lihat dalam 1 Korintus pasal yang ke-15 ayat yang ke-17. Saudara, dosen saya tidak bisa bangkit. Dan itu sangat memukul hati dari sang ayahnya. Nah, kalau seandainya hal ini juga terjadi, saudara, coba perhatikan dalam 1 Korintus pasal yang ke-15 ayat yang ke-17. Perhatikan. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, perhatikan. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan siapa? Kamu. Dan kamu masih hidup dalam dosamu. Sebuah peringatan, sebuah perenungan buat setiap kita. Kalau seandainya Kristus gak bangkit, saudara, maka sia-sialah segala sesuatu yang kita kerjakan, termasuk pagi hari ini, manakala kita beribadah. Amin. Gak ada faedahnya, gak ada manfaatnya. Kalau Kristus mati, buat apa, saudara? Kalau Kristus gak bangkit, buat apa, saudara? Gak ada faedahnya di dalam diri kita. Mari kita lihat ayat yang kedua, saudara. Dalam 1 Korintus juga, pasal yang ke-15, ayat yang ke-14. 1 Korintus pasal yang ke-15, ayat yang ke-14. Tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaan kamu. Saudara, kita ini mengiring Yesus. Kita ini disebut sebagai pengikut Kristus. Orang memanggil kita, orang memberi stigma dalam diri kita adalah orang Kristen sebagai pengikut Kristus. Tapi coba perhatikan, kalau Kristus hari ini tidak bangkit, percuma, saudara. Amin. Percuma apa yang kita kerjakan. Percuma apa yang saya sampaikan. Saya nyampaikan firman, Pak Sianipar nyampaikan firman, hamba-hamba Tuhan menyampaikan firman, menguatkan. Gak ada manfaatnya sama sekali kalau Kristus gak bangkit, saudara.
Jadi artinya begini saudara, perhatikan. Kematian Kristus itu penting, betul? Kematian Kristus itu sesuatu yang sangat penting. Hari Jumat kemarin kita peringati. Kematian Kristus sesuatu yang luar biasa yang Allah kerjakan saudara. Tapi perhatikan, kematian itu tidak akan ada manfaatnya apa-apa kalau Yesus nggak bangkit, betul? Nggak ada faedahnya. Kalau kita memperhatikan penderitaan Yesus, Jumat yang lalu Pak Sianipar sampaikan tentang kematian Kristus tentunya. Penderitaannya begitu luar biasa, betul? Kalau Anda lihat film The Passion of Christ, ya, The Passion, ya, The Passion, Passion of Christ ya. Kan saya orang Jawa, maklum saudara. Kalau disuruh Inggris, makanya saya tidak bisa melayani di Inggris itu saudara. Karena saya bukan orang Inggris. Kalau coba perhatikan itu, dia mengalami penderitaan semacam itu. Dia kerjakan untuk kita, betul? Dia lakukan itu semua karena ketaatannya kepada Bapa. Karena Bapa rindu setiap kita diperdamaikan dengan Bapa. Dia mengerjakan itu semua. Tapi saudara, kalau dia tidak bangkit, sudah nggak ada faedahnya buat kita. Amin. Nggak ada manfaatnya. Kalau Yesus nggak bangkit, nggak ada. Nggak ada faedahnya buat setiap kita. Oleh karena itu saudara, kabar sukacita tentang kebangkitan Yesus ini merupakan sesuatu yang sangat kita patut syukuri. Karena apa? Ternyata pengiringan kita itu nggak sia-sia, amin. Ada garansi. Orang lain belum tentu punya garansi seperti kita. Halo. Ada kepastian buat setiap kita, saudara. Lewat kematian Yesus, dosa kita dihapuskan. Lewat kematian Yesus, kita diperdamaikan dengan Bapa. Tapi bukan hanya itu, lewat kebangkitannya, ada garansi, ada harapan buat kita semua, saudara. Bahwa kita pasti mewarisi kerajaan surga. Amin. Itu yang harusnya menjadi sukacita kita, saudara. Nah, mari kita akan belajar memaknai tentang kebangkitan. Supaya begini, saudara. Tiap tahun waktu Anda dan saya memperingati hari kebangkitan ini, sungguh-sungguh kita punya cara pandang yang berbeda, saudara. Yang pertama, makna dari kebangkitan Yesus. Makna dari kebangkitan Yesus. Mari kita lihat Efesus pasal yang keempat, ayat yang ke-14. Apa yang Tuhan ingin supaya setiap kita kerjakan, saudara. Ini makna dari kebangkitan Yesus buat setiap kita. Efesus pasal yang keempat, Efesus pasal yang kelima, ayat yang ke-14. Itulah sebabnya dikatakan, bangunlah, hai kamu yang apa? Tidur, dan bangkitlah dari antara orang mati, dan Kristus akan bercahaya atas kamu. Yang pertama, Bapak Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita memaknai kebangkitan Yesus. Yesus bangkit, dan Yesus mau juga pagi hari ini kekristenan kita mengalami kebangkitan. Amin. Amin, saudara. Dikatakan bangkit, bangunlah dari tidurmu. Kita hampir 2 tahun ini, ada banyak orang Kristen diinabubukkan dengan ibadah online, saudara. Betul? Lihat YouTube. Enggak salah, tetap ibadah. Enggak salah memang tetap ibadah. Tapi secara jujur, Bapak Ibu, kalau kita mau menakar, sungguh-sungguh enggak kita ini waktu ibadah online, saudara. Kadang-kadang maaf kata loh, ibadah online itu sambil nyambi, saudara. Betul? Ya. Waktu ibadah, loh kita ini bisa sambil makan loh. Loh, yang tragis itu minggu besok itu beliau akan khotbah di sini. Ya. Beliau itu ketua BPD Jawa Timur. Besok beliau akan datang di tempat ini, dia akan melayani untuk
berdoa, ya saya sih nggak ngerti maksudnya apa, mentabiskan gereja ini tidak lagi masuk dalam perintisan, tapi sudah dinyatakan gereja betul. Beliau akan datang. Ya, dengan ketua Perwil 5, beliau akan datang mendoakan gereja ini. Dia itu orang nomor 1 di Jawa Timur, orang GBI. Tapi dia ngaku di mimbar, waktu ibadah online, dia waktu dengar firman sambil kelesetan loh saudara. Loh, dia ngomong sendiri, saya kaget. Dia nyampaikan itu waktu dia khotbah di gerejanya, waktu kami datang di acara apa itu ya, para pejabat GBI datang, ada ibadah apa gitu di Melaten, gerejanya di daerah Gempol sana. Loh, dia ngomong loh, dia waktu dengar firman sambil kelesetan gitu. Padahal firman Tuhan disampaikan. Dia ngaku, dia minta ampun di hadapan Tuhan. Dia tidak memberi sebuah respon yang benar manakala firman Tuhan disampaikan. Padahal Alkitab itu ngasih contoh. Etikus, tahu Etikus? Ketika Rasul Paulus menyampaikan firman Tuhan, apa yang dikerjakan oleh Etikus, saudara? Tidur. Dan setelah itu jatuh, geblak, dan innalillahi wa innalillahi. Jumat kemarin itu terjadi, saudara. Tapi untung tidak mati. Ya, saya kaget, saudara. Jumat kemarin saya memang tidak ada, saya melayani sebuah gereja, saudara. Ini lagi firman. Betul, saudara. Itu barisan kedua duduk paling ujung. Duduk. Gak empet-empetan ya. Kalau empet-empetan jatuh, itu mungkin masih masih ada yang nyadar gitu ya. Ini gereja itu memang tetap memakai protokol kesehatan, ada jarak. Nah, kalau kita ini kan sudahlah dalam nama Yesus. Nah, ini tante-tante, saudara. Di syuting enggak apa-apa ya. Saya nggak tahu, waktu saya baru membuka ayat, baru nyampaikan, terus mari kita buka ayat, saya nggak tahu, langsung gelodak jatuh. Semua akhirnya Pak Gembalanya juga akhirnya kaget dan langsung ngangkat gitu. Saya dalam hati gini, ini Etikus kedua ini. Untung loh saudara. Terus dia bilang, enggak apa-apa, enggak apa-apa. Mungkin sambil gini, enggak apa-apa, enggak apa-apa. Dalam hati gini, waduh firman Tuhan disampaikan turu. Untung malaikat maut sudah jalan duluan waktu dia jatuh. Coba kalau malaikat maut dari belakang dia jatuh duluan, dipapak saudara. You know dipapak. Karena ini malaikat maut sudah jalan dulu, dia jatuh. Jadi malaikat, mau atlet gak usah, terus saya gitu ya. Jatuh saudara. Sampai saya bilang gini, waduh tante-tante. Jatuh saudara. Sampai gini, ya sudah. Memang agak ibadahnya agak sedikit apa. Ya bukan kacau. Saya berhenti dulu. Tenang, kasih minum gitu. Ya. Saudara, di ibadah secara langsung aja seperti ini, kadang-kadang kita tidak memberi apa? Penghormatan. Apalagi yang online. Sehingga katakanlah begini, sehingga itu menginabobokkan kita. Kita tidak lagi memiliki gairah untuk beribadah. Ada banyak orang Kristen berkata gini, ngapain ibadah onsite, ngapain ibadah datang ke gereja? Wes online aja, wes pakai YouTube aja, toh sama dengar firman. Bahkan lebih enak lihat YouTube. Kalau nyetel ini hamba Tuhannya enggak enak pindah lagi. Enggak enak pindah lagi. Jadi 2 jam dia cuma pindah. Dan setelah selesai 2 jam ditanya, ibadah firmannya apa? Firmannya ganti-ganti. Firmannya banyak. Betul. Ibadah firmannya banyak apa? Banyak gantinya. Saudara perhatikan, kadang-kadang menginabubukkan kita. Makanya Rasul Paulus sampaikan saudara, kasus ini terjadi pada jemaat di Efesus. Paulus berkata, bangkit, bangun, sadar. Saudara, ini sebuah teguran keras buat kita semua, saudara. Mari pagi hari ini kita memaknai kebangkitan Yesus seharusnya berdampak juga buat kekristenan kita. Bahwa kita mau bangkit dari tertidur kita, dari suam-suam kuku kita, dari ketidakbersemangatan kita, saudara. Tidak perlu menilai orang lain, sudah tidak perlu. Mari kita lihat sejauh mana perjalanan kekristenan kita. Ada satu ayat, tadi saya lupa. Ayat itu bilang begini, selama masih ada siang,
di mana kita dapat bekerja. Mari kita bekerja. Akan datang malam di mana kita tidak dapat bekerja. Dikatakan demikian, kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku. Perhatikan, selama masih apa? Siang. Akan datang malam di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Artinya begini loh Bapak Ibu, yuk kalau hari ini kita masih diberi kesempatan, diberi kehidupan, mari berusaha untuk memberi yang terbaik untuk Tuhan. Amin. Bekerja untuk Tuhan, memberi buah untuk Tuhan, saudara. Sebab itu yang dikehendaki oleh Tuhan, buah dalam diri kita. Jangan berpikir gini, Pak Anang, sing penting aku mingguan, Kristen mingguan, sing penting aku gak pernah absen di ibadah, sing penting aku gak pernah bolos, wis lah Pak Anang kayak gini. Oh enggak, Tuhan itu pengen dicipi buah dalam diri kita, amin. Ada sesuatu yang membuat Tuhan itu bangga, saudara. Nah oleh karena itu pagi hari ini, mari kita memaknai kebangkitan Yesus untuk melihat kesadaran kita. Mungkin kita ini terlalu dinabubukkan, saudara, dengan semua kenyamanan sehingga kadang-kadang kita tidak lagi antusias dengan Tuhan. Waktu kami datang di pemakaman, ya, saya cuma ingat dosen saya ini, dia ngajarnya itu harus kita para rasul, ya. Dia ngajar kita para rasul itu banyak kan, kita para rasul ya. Itu ya. Tapi sedikit-sedikit ya, itu ini hanya cerita. Waktu dia ngajar tahu-tahu taruh pulpennya semua. Loh, kita doa, penyembahan, kipar itu yang dihafal oleh mahasiswa kita. Terus waktu kumpul kan, ada dari angkatan saya, angkatan 26, terus ada angkatan 27, ada angkatan 29. Kita coba tanya, apa yang kamu ingat dari almarhum? Mereka kuyon, bahasa rohnya, bahasa rohnya. Iya memang, yang diingat bahasa rohnya. Karena waktu dia ngajar, saudara, saya nggak tahu, ini dosen khusus memang dari kerajaan surga mungkin. Waktu dia ngajar, tahu-tahu, berhenti. Semuanya taruh, semuanya berdiri. Gitar, teman saya ada yang main gitar, main gitar, nyembah, kiparan, semuanya. Zaman Tuhan terjadi, sehingga kadang-kadang secara jujur, materinya nggak selesai. Dan mahasiswa harus disuruh menyelesaikan sendiri, saudara. 2 jam ngajar, 1 jam pelajaran, 1 jam penyembahan. Jadi kita itu yang diingat apa? Kemarin karena kita kumpul diingat apa? Akeh nyembahi wong iki. Akeh nyembahi wong iki gitu. Tapi itu membangun kami, saudara. Itu membentuk kami. Sehingga maaf kata, ketika dia tidak ada, kita pun dari beberapa tempat datang. Bahkan teman saya dari Lawang, itu sepeda motoran ke Blitar. Saya sampai ngomong gini, Nov, namanya Novri. Nov, kamu itu berangkat sama aku. Enggak, nah. Aku tak naik sepeda motor, setelah itu aku masih ada urusan di Pari. Menikmati. Gitu. Naik sepeda motor, hanya datangi pemakaman. Karena apa? Memang kita sangat diberkati. Hidupnya telah memberi dampak buat kita. Nah Tuhan mau, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, hidup kita ini memberi dampak, memberi buah selama hari masih siang. Akan datang malam di mana kita tidak lagi bisa bekerja loh. Ada satu nyanyian yang sering kali kita perdengarkan, saudara. Tapi lagu ini nunggu kalau kita sudah tua. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini harus jadi berkat. Oh gitu. Sampai hari tua sudah tidak bisa apa-apa. Sudah keple, gak bisa melayani. Loh saudara, selama kita ini masih seger buger, saudara. Ya, yuk kita ini melayani. Beri buah. Pelayanan itu tidak harus di mimbar. Amin. Amin, saudara. Dimanapun Tuhan taruh Anda, itu kesempatan di mana Anda bisa memperkenalkan Yesus buat setiap orang. Itu makna yang pertama dari kebangkitan Kristus. Membuat kita juga mengalami kebangkitan dalam diri kita. Yang kedua, saudara. Oke. Nah, khususnya begini, saudara. Kalau saudara perhatikan, dalam pelayanan Yesus, ya, karena saya lihat di sini, secara jujur di sini ini kebanyakan orang muda, betul?
Yang orang tua-tua kan sedikit, yang banyak orang muda. Coba perhatikan, dalam perjalanan Yesus melayani 3,5 tahun lamanya di bumi, Yesus itu pernah membangkitkan orang mati 3 orang. 3 orang Yesus pernah bangkitkan, saudara. Yang pertama siapa? Kita pasti hafal, Lazarus. Ya, Lazarus itu termasuk orang yang sudah berumur. Tapi kalau saudara perhatikan 2 orang ini, itu orang muda. Judulnya aja pemuda di Nain. Itu dibangkitkan. Dan yang kedua adalah anak Yairus. Ya, Yairus. Betul ya, Yairus kadang-kadang bisa salah. Anak Yairus masih muda, saudara. Dibangkitkan oleh Yesus. Jadi artinya begini loh saudara, generasi muda, orang-orang muda, tapi saya percaya sekalipun tua kita juga tidak mau disebut orang tua loh saudara. Betul? Oh si muda saudara. Tapi secara umur kadang-kadang kita ini sudah berumur, tapi tidak mau kan. Nah kalau Anda mendeklarasikan diri sebagai orang muda, ayo. Alkitab katakan Yesus berurusan dengan orang muda 2 kali dia bangkitkan. Anak muda di Nain dan anak dari Yairus dibangkitkan. Jadi ini teguran sebenarnya buat kita. Kebangkitan Yesus juga menegur perjalanan kekristenan kita yang begitu terlena, saudara. Yang kedua, saudara, makna memaknai kebangkitan Kristus, saudara. Mari kita lihat di dalam Wahyu. Ini sebuah contoh jemaat, saudara. Sebuah contoh, Wahyu pasal yang ketiga, ayat yang pertama. Ini teguran untuk 7 jemaat Allah di kitab Wahyu. Salah satunya adalah jemaat Allah di Wahyu pasal yang ketiga, ayat yang pertama. Perhatikan. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di mana? Sardis. Kata Sardis bisa diganti. Gereja kita atau gereja siapapun kadang-kadang pembicara seenaknya mengganti. Padahal Alkitab bilang tidak boleh mengubah. Bahkan seiota Alkitab itu tidak boleh dirubah. Tapi kadang-kadang ya pendeta punya dispensasi tentunya ya. Coba ganti kata Sardis dengan jemaat kakak. Jemaat kakak, kalau kasih karunia terlalu panjang ya. Jadi kalau di mana, kamu gerejamu mana? Kakak. Kakak. Perhatikan, dan tuliskanlah kepada jemaat, kepada malaikat jemaat di kakak, inilah firman Dia yang memiliki ke-7 roh Allah dan ke-7 bintang itu. Aku tahu segala apa? Pekerjaanmu. Engkau dikatakan hidup padahal engkau mati. Saudara, ini teguran keras Tuhan buat setiap kita. Kita secara lahiriah, maaf kata, hidup, betul? Secara lahiriah kita ini melakukan aktivitas kita. Memang kita masih hidup. Tuhan berkata, aku tahu pekerjaanmu. Engkau dikatakan hidup padahal engkau mati. Sebuah teguran keras buat setiap kita, saudara. Bahwa ternyata, saudara, kita tidak lagi memiliki kehidupan bersama dengan Tuhan. Kita ini mungkin disebut orang Kristen. Tapi maaf kata loh saudara, apakah Tuhan kenal Anda? Itu kan jadi pertanyaannya. Jangan pernah berkata begini, Pak Anang, aku kan sudah aktif di gereja. Aku kan aktif melayani, Pak Anang. Oh, saudara, mata manusia lahirnya bisa ditipu dengan semua aktivitas kita. Betul? Tapi mata Tuhan tidak pernah bisa dibohongi, saudara. Sejauh mana Anda punya keintiman dengan Tuhan, saudara. Sejauh mana Anda punya hubungan dengan Tuhan, saudara. Kita ini hanya berpikir kalau tiap minggu sudah aktif beribadah, sudah selesai. Bagus. Pasti masuk surga. Preketek, saudara. Enggak loh, saudara. Matius pasal yang ke-7 ayat yang ke-21 sampai 23 itu peringatan. Bahkan itu sebenarnya peringatan bukan untuk jemaat sebenarnya. Itu untuk pendeta-pendeta loh, saudara. Itu untuk
peringatan untuk hamba-hamba Tuhan yang melayani. Tuh ada banyak hamba Tuhan melayani, tapi apakah mereka sungguh-sungguh melayani? Apakah mereka melayani hanya karena untuk menyambung hidup? Apakah mereka hanya mengejar popularitas, saudara? Apakah mereka melayani hanya cari nama baik, saudara? Kemarin 2 hari saya ikut sidang musyawarah daerah, saudara. Kumpul pendeta-pendeta, kumpul gembala-gembala. Ya, sidang musyawarah daerah harusnya dilaksanakan di Malang. Cuma karena masih pandemi seperti ini, maka dibuat titik-titik gitu, wilayah, karena Sidoarjo masuk wilayah 5, jadi semua pendeta-pendeta, gembala-gembala sidang kumpul di wilayah 5 di satu tempat. Nah, saya cerita. Nah, kita ngobrol-ngobrol. Nah, firman yang disampaikan oleh ketua sinode itu sangat gitu loh, saudara. Sangat menemplak gitu loh, saudara. Ada banyak orang, itu khususnya mereka yang mau memberi diri untuk jadi pejabat. Pengen jadi pejabat. Tapi gak melakukan apa-apa. Hanya pengen disebut pejabat GBI. Gereja Bebas Indonesia. Bukan. Hanya pengen jadi pejabat, tapi gak melakukan apa-apa. Sehingga Pak Rubin Adi, Ketua Sinode GBI bilang begini, ini aturan terbaru. Kalau ada pejabat, setahun tidak melakukan aktivitas pelayanan, cabut jabatannya. Udah tidak usah jabatan. Di Jakarta diceritakan 700 pejabat dilengserkan, saudara. Kita mikir gini. Terus sama kita delok-delokan. You know delok-delokan, saudara. Gue ngelayani. Oh, sing ngelayani. Oh, puji Tuhan, sing ngelayani. Kalau sampai setahun, itu dia nyampaikan gini. Itu yang bertanggung jawab itu pendeta pembinanya itu. Pendeta pembina harus bergerak sekarang. Cek anak buahnya. Jangan cuma jadi pendeta pembina aja, tapi kalau tidak pernah bisa bina nanti keras banget, saudara. Keras banget, saudara. Ya, orang berlomba-lomba pengen jadi pejabat. Makanya ketua sinode marah. Kalau tidak ada kerjaan ngapain? Cabut aja, saudara. Ngeri banget, saudara. Kenapa? Karena yang dipentingkan adalah fungsinya, betul? Nah, sama saudara, teguran ini. Tuhan itu lihat fungsi kita, bukan cuma sekedar hidup, amin. Kalau hidup cuma kayak gini, nyepet-nyepeti motor, saudara. Tuhan itu, aduh gila opo, gitu. Kitab Wahyu ini sangat keras, saudara, perkataannya. Tidak ada semangat. Nah, ada kisah dalam perjanjian lama, ya, perjanjian lama. Ingat Yakub, saudara. Yakub itu hidup, tapi dia tidak memiliki gairah, sudah. Rasa hidupnya hilang. Manakala apa? Sebuah peristiwa ketika anak-anaknya menyampaikan kepada Yakub gini, Dad, atau Abah, atau apalah, Yusuf sudah mati, betul? Ceritanya ketika mereka membawa jubah Yusuf, diserahkan kepada Yakub kan? Yakub lihat, loh ini jubahnya Yusuf ya. Itu bahasa sehari-hari saya ya. Loh ini jubahnya siapa? Ini jubahnya Yusuf, anak kesayanganmu. Loh kenapa ini? Mereka cerita sedemikian rupa mengisyaratkan bahwa Yusuf telah mati diterkam oleh binatang buas. Kalau tidak salah seperti itu ya. Diterkam, wah pokoknya istilahnya mati. Waktu Yakub menerima jubah anaknya itu, Yakub itu langsung mengalami satu keadaan drop, saudara. Udah tidak ada gairah Yakub. Yakub itu seperti orang, katakan lagi dulu, ada stigma gini, hidup tak mau, mati segan. Mati pun segan, hidup tak mau, mati pun segan. Nah itu cocok, saudara. Yusuf itu hidup, Yakub hidup, tapi tidak ada aktivitas, tidak ada semangat apa-apa. Karena apa? Anak kesayangannya Yusuf mati. Tapi berbeda, saudara, ketika disampaikan kembali, ketika mereka mengalami peristiwa kelaparan, bla 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 bla, terus kakak-kakaknya bertobat memberitahu kepada ayahnya, Dad, sorry, berapa tahun yang lalu kita menipu, Yusuf itu masih hidup. Waktu ayahnya dengar Yusuf masih hidup, itu gairah Yakub itu begitu luar biasa, saudara.
Nah sama seperti ketika saya menyaksikan papa dari dosen saya yang umur 92 tahun. Ketika dia menabur bunga di liang lahat. Saya percaya dia mungkin sudah tidak memiliki gairah hidup. Mungkin dia berpikir buat apa aku lama-lama. Betul kan? Karena yang namanya anak loh saudara. Namanya anak dipanggil duluan itu sesuatu pukulan yang terberat yang dialami oleh orang tua. Ya, saudara ini sebuah teguran buat kita semua pagi hari ini. Anda dan saya hidup. Tapi hidup yang bagaimana saudara? Adakah hidup kita ini berkualitas atau enggak saudara? Amin. Itu yang harusnya menjadi perenungan kita semua. Aku tahu segala pekerjaanmu. Engkau hidup. Tapi pada hakikatnya sebenarnya engkau telah mati. Engkau mati. Tidak ada semangat. Ke gereja seakan-akan gini loh. Minggu ya sudah gereja. Nah itu hidup tapi sudah mati. Loh ini minggu. Loh ini Jumat ini ibadah. Saya ibadah mana? Kakek ibadah gereja. Oh boleh ya sekolah. Loh gitu loh. Coba kalau orang yang mengalami kasih mula-mula. Dulu saya percaya setiap kita punya mengalami kasih mula-mula dari Tuhan. Saya pun juga dulu pernah mengalami kasih mula-mula. Seakan gini, tiada hari tanpa ibadah. Orang ketika mengalami kasih mula-mula, sekolah minggu ikut ibadah sekolah minggu. Padahal sudah umurnya 40 tahun. Oh semangat ikut sekolah minggu nyanyi. Ibadah remaja, ikut ibadah remaja. Ibadah pemuda, oh ikut ibadah pemuda. Ibadah umum ikut. Padahal dia laki-laki. Ada ibadah komisi wanita, ikut saudara. Ikut ibadah komisi wanita. Karena apa? Cinta mula-mula. Kasihnya kepada Tuhan luar biasa. Itu dulu. Tapi begitu berjalannya waktu. Nah, saudara, cara jujur. Kita bisa menjawab itu masing-masing. Amin. Adakah semangat kita untuk melihat ibadah hari Minggu itu sebuah undangan yang teristimewa dari Tuhan buat kita? Kadang-kadang maaf kata, ketika kita lihat hari Minggu, saja enak mancing, saya tak turu gitu. Nah, itu dikembalikan bagi kita semua. Tuhan tahu engkau hidup atau mati. Tuhan tahu. Gembala Anda, pemimpin Anda, tidak pernah tahu. Karena manusia bisa tertipu oleh aktivitas saudara. Betul? Kelihatan melayani, orang akan berkata gini, hebat, hebat, hebat. Tapi Tuhan berkata, pret. Sama saudara. Nabi Samuel pun aja pernah ketipu loh, betul? Betul? Waktu dia mengurapi salah satu anak Isai, oh yang tampil itu kakak-kakak Daud hebat-hebat semua, gagah perkasa. Samuel berkata ini cocok menggantikan Saul. Wah cocok, cocok, cocok. Tapi Tuhan ngomong, pret, gak cocok gitu kan. Samuel aja seorang nabi bisa tertipu saudara. Waktu dia lihat Daud, dia mikir gini, anak baru apa? Baru masih kecil, bau kencur. Tapi Tuhan berkata, inilah yang kau akan urapi. Saudara, Tuhan itu tahu kedalaman hati kita. Anda hidup atau enggak, itu yang tahu Anda sendiri dan Tuhan. Yang terakhir, saudara. Mari kita memaknai kebangkitan Yesus, saudara. Ada satu janji yang Tuhan ingin supaya setiap kita kerjakan. Roma pasal yang ke-8, ayat yang ke-31 sampai 37. Inilah yang harus kita maknai ketika kita masuk dalam ibadah Paskah. Roma 8 ayat 31 sampai 37. Tadi sudah oleh WL sudah diingatkan juga kebenaran ini. Sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Perhatikan, jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Oke. 32. Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkan bagi
bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan dia. 33. Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka. Siapakah yang akan menghukum mereka? 34. Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan atau penganiayaan atau kelaparan atau ketelanjangan atau bahaya atau pedang? Seperti ada tertulis, oleh karena engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba. 9 ayat yang terakhir tadi dikatakan oleh Will. Tetapi dalam semuanya itu kita apa? Lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Saudara, makna dari kebangkitan Kristus adalah semakin memperingatkan kita bahwa Anda dan saya adalah orang-orang berkemenangan. Amin. Jadi kalau orang-orang berkemenangan, sekalipun Anda mengalami kesulitan, dikatakan tadi ayat-ayat yang ke-35, kalau tidak salah, bisa dibukakan Mas Dios. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan, kesesakan, penganiayaan, kelaparan, ketelanjangan, atau bahaya. Hal-hal semacam ini saudara perhatikan, itu tidak akan pernah mengalahkan kita. Amin. Karena Allah sudah taruh di dalam diri kita adalah orang-orang yang lebih daripada pemenang. Kebangkitan Yesus semakin mengisyaratkan kepada kita semua bahwa Anda itu bukan orang sembarangan. Amin. Kita ini orang hebat saudara. Kalau masalah kelaparan, kalau masalah apapun juga itu sebenarnya enggak menghalangi kita untuk terus dengan Tuhan. Amin. Segala kesesakan, segala persoalan-persoalan kita sebenarnya itu tidak menghambat kita untuk tetap setia dengan Tuhan. Betul? Tapi faktanya saudara, secara jujur, kadang-kadang kesulitan, himpitan membuat kita tidak lagi memiliki semangat daya juang saudara. Karena apa? Persoalan itu kita melihatnya jauh lebih besar daripada Tuhan kita. Bapak Ibu, pagi hari ini yuk sama-sama kita merenungkan. Anda dan saya ini bukan orang sembarangan. Karena ada Yesus yang pernah mati untuk Anda dan saya. Jadi oleh karena itu, mari kita menyikapi pagi hari ini. Kita ini lebih daripada pemenang. Lebih dari orang-orang yang berkemenangan, saudara. Bahkan Alkitab itu bilang, orang yang bisa menguasai diri, orang yang bisa, apa katakan, itu bicara mengenai penguasaan diri. Orang yang seperti itu, saudara, itu bisa melebihi orang yang merebut kota, loh, saudara. Nah, kita ini orang-orang berkemenangan. Amin. Saya berharap berita Paskah ini sungguh-sungguh memaknai pemahaman kita baru. Amin. Ada cara pandang yang baru. Ada 3 makna yang pagi hari ini saya sampaikan. Ya. Makna kebangkitan Yesus yang pertama adalah mengingatkan kita untuk tidak lagi tertidur. Untuk sadar bahwa hidup ini adalah anugerah. Selama masih ada siang, yuk kita ini manfaatkan untuk berkarya lebih bagi Tuhan. Amin. Amin saudara. Supaya Allah itu bisa menikmati hidup kita ini loh saudara. Ya. Supaya Allah itu bisa menikmati hidup kita. Mari bangkit dari ketiduran kita. Bahkan saya suka sekali ayat di dalam Yesaya, ayat terakhir, dan ini benar-benar terakhir. Yesaya 60 ayat yang 1, ayat yang pertama. Itu ayat yang begitu terus teringat sebagai ayat peringatan. Dikatakan begini, bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Bangkit dan jadilah terang. Selama ada kesempatan hari ini, mari yuk kita berkarya bagi Tuhan. Amin. Yang kedua, makna dari kebangkitan. Tuhan mengingatkan, kalau kita hidup,
benar-benarlah hidup gitu loh ya. Jangan hidup tapi mati. Gak ada semangat, gak ada gairah. Kalau Anda memang hari ini bilang hidup, hidup untuk Tuhan. Paulus berkata begini, mati adalah keuntungan. Tapi kalau aku hidup itu artinya hidup bagi Kristus, memberi buah. Saya rindu orang-orang di tempat ini, jemaat di tempat ini. Yuk, punyailah semangat hidup. Apapun yang terjadi, tetap percaya bahwa Tuhan itu tetap menyertai Anda. Amin. Yang ketiga, yang terakhir, makna dari kebangkitan Yesus adalah terus mengingatkan Anda itu bukan orang sembarangan. Anda itu adalah orang-orang pemenang. Penindasan, kelaparan, penganiayaan itu tidak akan pernah menghalangi Anda untuk terus setia dengan Tuhan. Mari kita berdoa.